Perkenalkan, saya Erna Nurhidayati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan berbagi pengalaman pada waktu pendampingan individu kedua, yaitu diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan, dengan pengajar praktik Bapak David Anggarakusuma SPD. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Bumiharjo pada tanggal 2 Februari 2023. Sebelum acara diskusi dimulai, saya bertanya kepada rekan-rekan di sekolah saya, apa arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru? Visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Visi diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru? Yaitu visi mengenai murid dan visi tentang pertumbuhan murid. Kemudian, rekan-rekan di sekolah saya ajak berimajinasi tentang murid di masa depan. Saya membagikan kalimat perumpang tentang cita-cita untuk murid kepada semua rekan kerja saya pada waktu berdiskusi. Kemudian, mengajak beliau untuk berimajinasi tentang murid di masa depan. Saya juga menyampaikan imajinasi kita tentang lingkungan sekolah. Sebagai contoh adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, guru yang ramah, memberi teladan, membangun semangat dan menuntun, serta membimbing siswa sesuai kodratnya dan seluruh warga dan elemen sekolah yang saling mendukung. Nah, dari kalimat rumpang yang sudah saya bagikan kepada rekan-rekan saya minta untuk menuliskan ke dalam stick note, kemudian ditempel di depan. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Sebagai contoh, yang beriman, bertakwa, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah bisa insan yang unik, yang memiliki bakat, dan seterusnya. Pertanyaan ketiga, kalimat rumpang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Bisa mengutamakan pendidikan karakter atau penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid dan seterusnya. Kalimat rumpang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai awalan kita bisa memandu bahwa misalnya sebagai umat beragama mereka harus menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau belajar itu adalah suatu kebutuhan, atau mereka berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal dan seterusnya. Jadi kita memandu mereka untuk menuliskan kalimat-kalimat seperti itu. Untuk selanjutnya, kalimat rumpang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, bisa kita beri kalimat pemantik, melaksanakan misalnya pendidikan karakter dengan menjadi teladan yang baik dan seterusnya. Atau menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan seterusnya. Kalimat rumpang selanjutnya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bisa pendidikan karakter sangat diperlukan untuk menuntun peserta didik menjadi manusia yang bertanggung jawab. Atau setiap anak itu unik di mana mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang beragam, sehingga diperlukan strategi yang beragam pula untuk menuntun mereka dan sebagainya ya. Bisa juga pembelajaran yang menyenangkan akan memberi peserta didik kesempatan dan ruang yang lebih untuk mengembangkan kemampuannya. Ini bisa beragam, nanti kita bisa memandu teman-teman, rekan-rekan kita untuk menuliskan kalimat rumpang tersebut. Setelah itu kita masuk ke dalam
mereka merumuskan, menyimpulkan kalimat rumpang yang sudah kita buat tadi, dijadikan satu. Apabila banyak yang sama kalimatnya, kita simpulkan seperti itu. Setelah itu, kita cocokkan atau kita sesuaikan kalimat rumpang dengan visi sekolah kita. Apakah kalimat rumpang teman-teman tadi mengerucut sebagai visi? Lanjut, apakah sudah sesuai dengan visi di sekolah kita? Visi di sekolah saya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berjiwa sosial, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, simpulan dari kalimat rumpang teman-teman yang sudah disimpulkan tadi, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah ini? Apabila sudah sesuai, kita juga akan mengkaji indikator ketercapaian visi sesuai dengan variabelnya: berakhlak, berkarakter, berbudaya, berprestasi, terampil, berwawasan lingkungan. Apakah semua indikator dari visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan kalimat rumpang yang dituliskan oleh rekan-rekan semuanya, dengan cita-cita semua Bapak Ibu? Setelah proses menyimpulkan kalimat rumpang dan kita mengkaji visi sekolah kita cocokkan antara visi yang dibuat dengan visi sekolah yang sudah ada, itu sudah sesuai belum dengan impian-impian kita dalam kalimat rumpang. Apabila sudah disepakati sebuah visi, maka lanjut ke dalam prakarsa perubahan. Ya, sebelum masuk ke prakarsa perubahan, kita perlu mengetahui, kita mengajak kepada rekan-rekan kerja kita untuk berdiskusi, merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Sebagai contoh, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar menyenangkan, dan seterusnya. Perilaku orang tua, yaitu orang tua mendampingi anak belajar, dan seterusnya. Murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, dan seterusnya. Jadi kita merincikan sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Itu adalah merupakan aset yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu kita bisa menggali pendapat Bapak Ibu guru semua terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi di sekolah kita. Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kemudian, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana waktunya, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya yaitu kesimpulan prakarsa perubahan dari visi yang telah disepakati, yaitu kita mengajak bersama rekan-rekan semuanya untuk memikirkan prakarsa perubahan yang perlu kita sepakati bersama. Demikian pemaparan dari saya untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Untuk dokumentasi kegiatan pembuatan visi sekolah dan prakarsa perubahannya dapat Bapak Ibu simak di video selanjutnya. Terima kasih.